Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen yang berjudul Konsep Umum Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sore Valdi dengan NIM 60202229093 dengan program studi ekonomi syariah, dosen pengampu Bapak Anggi Setia Prayoga Eskom MM. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke latar belakang mengenai materi konsep umum sistem informasi manajemen. Di dalam latar belakang dituliskan bahwa peran informasi dalam sebuah perusahaan dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan hidup perusahaan atau eksistensi. Jika perusahaan tidak memiliki informasi yang memadai, maka dalam waktu tertentu perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam proses pengambilan keputusan strategis akan mengalami kendala yang pada akhirnya perusahaan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Di samping itu, sistem informasi yang dimiliki kurang proporsional karena banyak informasi yang benar-benar tidak dibutuhkan dalam mendukung operasional perusahaan. Oleh karena itu, memahami konsep dasar sistem informasi adalah sangat penting, terutama untuk mendesain sebuah sistem informasi yang efektif atau efektif bisnis sistem. Menyiapkan langkah untuk Menyiapkan langkah atau metode dalam penyediaan informasi yang berkualitas merupakan tujuan utama dalam mendesain sistem baru. Baik, jadi itu untuk latar belakangnya. Selanjutnya mengenai tujuan pembahasan. Di sini ada tiga. Yang pertama, menjelaskan konsep umum sistem informasi manajemen. Yang kedua, menjelaskan pengertian sistem informasi manajemen. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi sistem informasi manajemen. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai konsep umum sistem informasi manajemen. Di sini disebutkan bahwa dalam menghadapi globalisasi, dunia bisnis harus secepatnya berbenah diri dalam meningkatkan sistem informasi guna menunjang sumber daya perusahaan maupun daya saing produk yang dihasilkan. Sistem informasi yang akan diciptakan harus seimbang antara infrastruktur teknologi yang tersedia dengan kemampuan sumber daya manusianya, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh dan sistem informasi tidak dapat terwujud secara signifikan dalam menunjang kuantitas maupun kualitas perusahaan secara mendasar. Di samping itu, sistem informasi semakin dibutuhkan oleh perusahaan khususnya untuk meningkatkan kelancaran aliran informasi perusahaan dalam rangka memperkuat daya saing perusahaan maupun produk atau jasa yang dihasilkan, serta menciptakan aliansi atau kerjasama dengan pihak lain yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Baik, jadi itu untuk konsep umum sistem informasi manajemen. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sistem. Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai sesuatu tujuan. Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian atau subsistem. Misalnya, sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Masing-masing subsistem dapat terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil lagi atau terdiri dari komponen-komponen. Subsistem perangkat keras atau hardware dapat terdiri dari alat masukan, alat pemompres, alat keluaran, dan simpanan luar. Subsistem-subsistem saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk suatu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Interaksi dari subsistem sedemikian rupa sehingga dicapai suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi atau bisa juga disebut integrated. Masih mengenai pengertian sistem informasi manajemen, yang selanjutnya ada informasi. Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif dan memiliki arti lebih luas. Adapun pengertian tentang informasi yaitu data yang telah diproses
ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk memproses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya pendapatannya, dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditafsirkan keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Di sini ada kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal. Yang pertama ada akurat. Berarti sistem informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan atau noise yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua, tepat pada waktunya. Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. Dewasa ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir atau untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya. Yang ketiga ada relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya, informasi mengenai sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditunjukkan kepada ahli teknik perusahaan. Baik, jadi itu untuk pengertian informasi. Selanjutnya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan saat ini diharapkan mengarah ke aplikasi yang betul-betul menunjang kegiatan perusahaan pada umumnya. Untuk menerapkan sistem informasi manajemen yang terpadu dan memiliki kapabilitas dalam mendukung keberhasilan dunia bisnis yang signifikan, diperlukan keseimbangan sumber daya yang tersedia antara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan mengoperasikannya. Oleh karena itu, dalam penerapan sistem informasi manajemen pada sebuah perusahaan yang memiliki nilai tambah, betul-betul membutuhkan persiapan yang sangat matang sehingga harapan untuk mengaplikasikan sistem informasi manajemen dapat terwujud sesuai dengan perkembangan dunia bisnis yang dituntut masyarakat lebih marketable dan salesable. Di lain pihak, informasi yang dapat disajikan oleh sistem informasi manajemen nantinya akan memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam setiap progres pengambilan keputusan perusahaan, seperti informasi kebutuhan tenaga kerja, informasi pesaing, informasi produk maupun jasa yang dihasilkan, dan informasi perkembangan pasar. Sistem informasi manajemen diharapkan sangat bermanfaat tidak hanya bagi para pengambil keputusan perusahaan, tetapi sangat berguna bagi masyarakat sebagai salah satu subsistem dan kontrol country, terutama dalam proses operasional perusahaan, dan menyajikan produk-produk atau jasa yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi manajemen. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas
dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi krisis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru dan pemeliharaan sistem. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengarah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Yang ke-10, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Yang ke-11, sistem informasi manajemen untuk pendukung pengambilan keputusan. Sebuah sistem keputusan yaitu model keputusan tertutup menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan dianggap yang pertama mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasilnya masing-masing. Yang kedua, memiliki metode atau aturan hubungan dan sebagainya yang memungkinkan dia membuat urutan kepentingan semua alternatif. Dan yang terakhir, memilih alternatif yang memaksimalkan suatu, misalnya laba, volume, penjualan, atau kegunaan. Baik, itu untuk pembahasan mengenai fungsi sistem informasi manajemen. Langsung saja selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyiapkan, atau menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dalam penerapan sistem informasi pada sebuah perusahaan yang memiliki nilai tambah betul-betul membutuhkan persiapan yang sangat matang sehingga harapan untuk mengaplikasikan sistem informasi manajemen dapat terwujud sesuai dengan perkembangan dunia bisnis yang dituntut masyarakat lebih marketable dan salesable. Baik, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.